everyone, welcome back to my YouTube channel. So hari ini saya akan membuat part 2 untuk culture shock Malaysia versus Indonesia. Nah guys, untuk info kalian, jadi waktu seminggu yang lalu kurang lebih saya itu buat video culture shock Malaysia versus Indonesia. Nah itu tuh jadi kontroversial banget, banyak komentar yang masuk dan menurut saya komentarnya kayak ada sebagian yang kayak nggak serak di hati saya gitu guys. Padahal di saat saya membuat video saya berusaha sangat berhati-hati karena saya tidak ingin menjatuhkan salah satu negara. Karena coba kalian pikir, saya walaupun saya lahir di Indonesia, tapi sekarang saya nikah dengan orang Malaysia dan anak saya lahir di Malaysia. Jadi saya betul-betul ingin menjadi posisi yang netral untuk kedua belah negara. Kalaupun mungkin kalau kalian lihat video saya kayak seolah-olah saya masih berat ke satu negara, ya tolong dimaklumin karena saya tidak sesempurna yang saya bukan politikus, saya bukan orang yang paham tentang negara. Saya hanya menceritakan pengalaman saya yang 10 tahun lalu itu saya baru pindah dari Indonesia ke Malaysia. So kalau kalian juga di posisi saya ya guys, kalian baru menginjakan diri di negeri orang, pasti kalian punya excited untuk menceritakan pengalaman. Itu hak pribadi masing-masing guys menurut saya gitu loh. Jadi kalau kayak ada salah silap kan saya juga bilang di video saya kalau ada salah silap mohon dimaafkan dan kalian boleh mengoreksi. Jadi saya tidak membuat video dengan keegoisan saya, keegoan saya yang tinggi kalau saya berpikir saya memahami antara dua negara. Tidak guys, coba kalian tolong perhatikan lagi, lihat video dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip gitu loh. So sekarang di video ini saya ingin mengklarifikasi komentar-komentar yang sudah bermasukan di kolom video saya yang culture shock Malaysia versus Indonesia. Oke. Salah satu komentarnya itu ada yang bilang mudah-mudahan yang orang-orang yang melihat video saya yang part 1 yang culture shock itu melihat lagi video yang kedua ini ya. Jadi saya ingin menjelaskan sekali lagi, ini versi saya guys. Banyak orang yang membuat video culture shock yang menurut saya malah lebih parah gitu loh. Yang ini saya hanya menceritakan pengalaman pribadi. Oke, untuk soalan yang pertama, ada komentar yang masuk mengenai kuliner, Anda nampaknya belum jauh perjalanan. Of course belum jauh perjalanan karena saya menceritakan pengalaman saya di minggu awal yang waktu saya baru menginjakan kaki ke Malaysia, dan itu perjalanan 10 tahun yang lalu. Saya menceritakan kehidupan saya yang lalu, bukan yang sekarang. Memang pasti saya masih kurang belum jauh perjalanan karena saya baru menginjakan kaki di negara orang. Oke, itu udah salah satu kesilapan kalian komentar masalah saya. Saya bilang culture shock itu bukan pengalaman saya detik ini ya guys. Kalau saya bilang pengalaman saya detik ini, itu berarti setelah 10 tahun saya bercerita mengenai pengalaman saya selama saya tinggal di sini. Tapi itu saya bercerita pada awal saya datang ke Malaysia, apa yang saya kaget gitu, apa yang membuat saya terperanjat setelah saya berpindah dari Indonesia ke Malaysia. Oke, itu untuk komentar yang pertama. Dan ada lagi komentar di situ kan saya ada menjelaskan perbedaan nama-nama hewan ya guys. Terus ada yang bilang capung lebih populer dengan nama pepatung atau patung-patung. Saya tidak pasti di bagian mana yang disebut sibu-sibu. Oke, karena waktu itu saya bilang nama capung itu kalau di Malaysia sibu-sibu. So, saya klarifikasi lagi kepada keluarga saya yang di Malaysia. Jadi sibu-sibu itu adalah mungkin sebutan beberapa orang-orang zaman dulu. Tapi kalau ini memang saya betulkan, nama capung itu yang terpopuler itu adalah memang pepatung atau patung-patung. Jadi saya boleh mengucapkan terima kasih atas koreksinya. Sekali lagi saya bukan sok tahu karena saya nggak mungkin dong saya mau bikin konten saya tanya dari berapa ratus orang Malaysia. Pasti kan saya hanya tanya ke keluarga terdekat gitu ya guys. Oke. Terus ada lagi yang komen, kan saya waktu itu bilang selama di Malaysia, waktu saya baru datang ke Malaysia agak susah mencari snack yang berperisa lain kecuali perisa atau perasa kari gitu ya guys. Ya namanya juga orang baru datang, udah kayak gitu belum begitu banyak tahu kedai-kedai atau minimarket. Jadi kita beberapa pergi ke tempat minimarket atau kedai runcit, setiap kali nemu snack itu lagi. Jadi wajar apa enggak kalau saya bilang susah ingin menemukan perisa lain. Tapi setelah 10 tahun saya tinggal di sini memang banyak karena saya sudah
mengetahui tempat-tempatnya. Oh oke, kalau mau cari snack yang ini ternyata di sini tempatnya. Mau cari yang rasa ini di sini tempatnya. Itu semua membutuhkan proses. Jadi bukan masalah saya tinggal di Malaysia di negara mana, tapi karena pengalaman saya yang hanya baru pada waktu itu saya baru sampai ke Malaysia, saya ingin mencari snack, asik ketemunya yang ini lagi, perisa ini lagi, karena di Indonesia perasa kari itu sangat tabu ya teman-teman Malaysia. Saya mau menceritakan di Indonesia itu perasa kari sangat-sangat tabu karena kita jarang banget menggunakan perasa kari, sedangkan di sini martabak aja perasa kari. Udah gitu roti canai dicicah pakai kari, roti jala makan dengan kari. Sedangkan di Indonesia itu tabu banget. Memang ada yang masak tapi boleh kayak ibaratnya dari 10 orang paling hanya 2 orang yang memasak kari gitu loh ya. Jadi tolong jangan judge atau menghakimi saya karena saya menjelekkan Malaysia, tidak. Karena kalau kalian pun warga negara Malaysia yang baru ke Indonesia, pasti kalian akan kaget. Loh di Indonesia, contoh ya, di Indonesia kalau sarapan pagi udah berat ya, ini nasi. Pasti, dan kita akan menghormati apa pendapat kalian karena kalian bukan warga negara dan kalian pendatang. Jadi pasti akan berbeda-beda pendapat dan kebiasaan gitu ya teman-teman ya. Oke, terus ada lagi, nah ini nih yang paling heboh guys. Ada yang komentar ke saya, dia bilang kamu nih pergi KFC di sebelah mana yang nggak ada nasi? KFC di Malaysia ada nasi. Kalau order plate atau snack plate memang nggak ada nasi. Oke, ini saya mau menjelaskan ya, mudah-mudahan yang namanya Roy yang komentar di video saya yang lalu, dia nonton video ini, saya mau menjelaskan. Oke, jadi seperti ini, kan saya di situ cerita. Pertama kali saya menginjakan kaki ke Malaysia, saya makan KFC di airport. Nah, karena memang mungkin sudah ada, mungkin kesilapan saya. Karena kalau di Indonesia ya, kalau Roy, kamu pernah ke Indonesia, itu di saat kita masuk untuk memesan KFC, pasti semua di menu KFC itu sudah nasi. Sedangkan di Malaysia mungkin kita harus request dulu baru kita menemukan set yang ada nasi. Nah, perbedaannya di situ. Jadi karena saya pendatang baru, saya hanya melihat menu yang di atas tidak ada nasi. Jadi ya udah saya pesan memang set KFC yang memang dapatnya itu mashed potato dengan roti gitu loh. Jadi wajar apa enggak? Namanya kita pendatang ya. Kita ternyata seperti ini ya KFC di Malaysia, dan itu tuh cerita 10 tahun lalu. Walaupun nasi sudah ada seperti yang Anda bilang, tapi namanya saya, sekali lagi saya tekankan, saya pendatang dan saya tidak familiar, saya tidak punya keluarga di Malaysia. Jadi nggak mungkin dong kita mau yang banyak nanya, kita banyak request, namanya pendatang, kita akan terima apapun yang memang kita akan beradaptasi dulu lah, istilahnya seperti itu ya. Sedangkan kalau kamu, Roy, pernah ke Indonesia, dimanapun KFC, dari zaman dulu, dari saya masih sekolah SD ya, dari saya sekolah Darjah, kalau kamu baru masuk ke tempat KFC, pasti di depan mata kamu itu sudah disuguhin semua set itu dengan nasi. Jadi itulah perbedaannya. Jadi tolong komentar itu tolong dijaga. Memang hak kalian untuk komentar, tapi hak saya juga untuk menceritakan pengalaman pribadi saya. So kalau kalian nggak mau lihat, skip ya. Jadi tidak usah memancing dosa untuk kalian berkomentar yang tidak bagus. Oke, terus ada lagi yang komentar, kalau dia bilang pembetulan sekolah menengah kebangsaan untuk tingkatan 1-5 dan sekolah kebangsaan untuk darjah 1-6. Nah, itu saya berterima kasih karena sekali lagi waktu di video itu saya minta salah silap saya tolong diperbaiki gitu ya. Jadi saya berterima kasih, dan dia itu melanjutkan komentarnya. Zaman dulu mana ada Indonesia dan Malaysia, hanya yang ada Kepulauan Nusantara. Anda masih lagi mengklaim yang batik itu asal Indonesia, sedangkan pada masa itu tiada lagi negara. Saya tidak mengklaim. Di beberapa video saya, termasuk yang untuk makanan-makanan kayak nasi ambeng, lontong kering, di situ saya menjelaskan ya. Saya betul-betul menjelaskan bahwa zaman dulu tidak ada yang namanya kita harus keluar negeri, keluar negara membawa paspor, cop paspor, zaman dulu tidak ada. Jadi wajar kalau contoh yang lontong kering, orang Indonesia pindah ke sini, jadi terciptalah menu-menu Jawa, karena di sini pun ada perkampungan Jawa, tepatnya di daerah Johor. Itu wajar, saya tidak ada mengklaim sama sekali karena saya berusaha netral. Saya tidak mau menjadi oknum-oknum yang menghancurkan antara dua negara gitu guys. Apalagi saya sekarang punya anak yang memang lahir di Malaysia, saya juga nikah sama warga negara Malaysia. Jadi tolong untuk kalian
dengan adanya kalian berkomentar seperti ini jadi memacu antara kedua negara gitu guys. Mau sampai kapan? Ini sekarang sudah waktunya kita menjadi satu. Jadi kalau kalau ada kalimat saya atau cerita saya yang ada kesalahan, kesalah silap, kalian boleh komentar untuk kayak untuk menjelaskan gitu loh maksudnya guys. Saya akan menerima dengan lapang dada. Contohnya di komentar-komentar yang kalau komentarnya bagus saya akan bilang terima kasih karena sudah mengklarifikasi gitu ya guys. Jadi tolong sekali lagi, saya benar-benar meminta maaf kalau ada warga negara Malaysia atau Indonesia yang merasa saya ini masih kayak memberatkan salah satu negara, tapi tidak, karena di diri saya pribadi saya merasa saya mempunyai dua negara, Indonesia dan Malaysia gitu guys. Jadi kalau kalian rasa saya ada salah silap, ya udah tinggal kalian komen, ini tuh salah loh, di Malaysia itu sebenarnya seperti ini. Ya udah, saya malah berterima kasih ada masukan. Jadi orang-orang yang baca komentar juga enak gitu loh guys. Mau orang Indonesia yang ngebaca komentar, jadi mereka akan lebih, oh ternyata seperti ini ya jawaban di Malaysia gitu kan enak. Nggak usah yang kayak mengeluarkan bahasa kasar atau kamu tuh di Malaysia di daerah mana, nggak usah. Saya juga manusia, saya juga punya hati, saya juga mempunyai pengalaman. Gimana kalau kalian sendiri berada di posisi saya yang kalian baru merasakan pindah ke luar negara dan kalian dibegitukan dengan warga negara aslinya gitu ya guys. Jadi dan ada lagi yang berkomentar yang menurut saya sangat-sangat kasar, sampai dia itu bilang kamu nih masih mempunyai pemikiran yang kolot sama seperti Soekarno yang playboy. Hello, tolong ya, kalian boleh lebih open minded nggak? Kalau kalian mau ngejudge saya, kenapa sih kalian harus ngejudge presiden nomor 1 Indonesia? Jadi nggak usah. Jadi orang-orang seperti inilah yang membuku-bukukan negara dan jadi membuat negara kita makin hancur ya, tolong. Jadi saya jelaskan sekali lagi, kalau saya ada salah silap tolong diklarifikasi di komentar. Kalian bebas mengomentarkan apa saja, tapi kalian harus pikir, jangan cuma gara-gara konten ini jadi memicu pertengkaran antar dua negara gitu loh guys ya. Jadi itulah klarifikasi saya. Saya sendiri masih mengakui saya banyak salah silapnya, karena saya pada masa itu saya pendatang yang memang saya tidak ada keluarga di Malaysia. Saya tidak tahu Malaysia itu ternyata makanan seperti ini, KFC-nya seperti ini, nama-nama seperti ini, semua butuh proses guys, bukan hanya saya sendiri. Kalian coba memposisikan diri kalian, kalau kalian berpindah ke negara yang lain, kalian pasti akan merasakan hal yang sama. Dan ini salah satu, sekali lagi saya jelaskan, ini adalah pengalaman pribadi saya yang berpindah ke negara orang. Jadi tolong open minded, menerima cerita orang lain, biar kita istilahnya makin maju bersama-sama gitu ya guys ya. So mudah-mudahan yang semua sudah nulis komentar-komentar yang agak kurang enak itu bisa melihat video lagi saya sekarang yang ini, yang part kedua. Jadi dari saya pribadi saya meminta maaf, dan kalian juga bisa lebih membuka hati kalian, bisa lebih lapang dada. So ini dia video klarifikasi saya. Jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you for watching guys.